Ya. Penghalang. Jadi kalau dikatakan takwa, maknanya anta ja'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau mengambil penghalang antara engkau dengan azab Allah. Itu azab Allah ingin menyerang tapi kau menghalanginya. Itu namanya takwa, ya. Takwa. Ya. Seperti dalam seorang penyair berkata, saqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalathu wa taqatna biyadi. Kata biyadin, kata seorang penyair, wanita tersebut khimarnya jatuh. Apa? Khimarnya jatuh. Maka dia pun fatanawalathu, maka diambil dengan tangan kanannya atau salah satu tangannya, wattaqatna bil yadi, kemudian dia tutup wajahnya, bertakwa dari kami dengan menutup wajahnya dengan apa? Kain. Maksudnya dia menutup matanya dengan kain agar tidak terlihat oleh kami. Jadi dia bertakwa dari kami, yaitu supaya kami tidak melihat apa? Wajahnya. Jadi takwa itu maksudnya penghalang. Secara bahasanya apa? Penghalang. Bagaimana cara kamu untuk menghalangi dirimu dari azab Allah? Itu namanya takwa. Bagaimana caranya? Beramal soleh dan meninggalkan apa? Kemaksiatan. Dan takwa secara spesifik adalah meninggalkan kemaksiatan. Itu takwa secara spesifik. Jika digabungkan antara takwa dan albir, maka takwa artinya meninggalkan maksiat. Allah berfirman di antaranya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong kalian dalam melakukan kebajikan dan dalam ketakwaan, dalam meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana kita bekerja sama melakukan ketaatan, kita juga bekerja sama untuk meninggalkan apa? Maksiat. Saling mengingatkan. Jadi takwa secara spesifik adalah meninggalkan maksiat. Ya. Kata seorang penyair, khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakka tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. La tahqirana saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa-dosa besar maupun kecil, itulah takwa yang sesungguhnya. Bukan dosa besar saja, dosa kecil pun kau tinggalkan. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas dataran yang penuh dengan duri, duri besar, duri kecil. Maka dia waspada, dia melangkah hati-hati. Jangan sampai injak duri besar maupun duri kecil. La tahqiranna saghiratan, jangan kau remehkan duri kecil, jangan kau remehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Maka kalau ingin kita husnul khatimah, saya bicara untuk nasihat saya diri pribadi ya. Maka jangan remehkan dosa kecil, bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Bertakwa semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga pandangan, jaga lisan, jaga telinga. Kita hidup di zaman orang meremehkan dosa kecil. Meremehkan pandangan haram, meremehkan ghibah, meremehkan namimah, meremehkan banyak dosa kita remehkan. Kita remehkan, jangan kita remehkan. Kalau ingin husnul khatimah, berusaha bertakwa. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam, yaitu jangan kalian meninggal kecuali husnul khatimah. Lihatlah dalam ayat ini Allah kaitkan antara takwa dengan husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah dengan sesungguhnya. Sungguhnya itu kau tinggalkan maksiat dengan semaksimal mungkin yang kau mampu. Kalau kau tidak mampu, segera beristighfar. Haqqa tuqatih. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam, itu dalam kondisi husnul khatimah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika dalam kondisi nyaman, dalam kondisi sehat. Ini nasihat dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, beliau berkata, hafizu alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Jagalah Islam kalian dalam kondisi kalian sedang sehat dan dalam kondisi sedang selamat. Supaya apa? Supaya kalian meninggal di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dia menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah sungguhnya dan jangan meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Maksudnya apa? Ketika kalian masih sehat, masih selamat, ya, fisik masih bisa beraktivitas, maka jagalah Islam kalian, agar kalian meninggal di atas
Islam tersebut. Sebagaimana kalian ketika nyaman, ketika sehat, kalian selalu menjaga Islam kalian. Kenapa? Fa innal karima qad ajra adathu bi karamihi annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Karena Allah yang maha baik atau yang maha mulia telah menjalankan sunnatullahnya, yaitu tradisinya dan aturannya. Siapa yang biasa hidup dengan di atas sesuatu gaya hidup, suatu style kehidupan, maka dia akan meninggal dengan gaya tersebut, dengan kebiasaannya. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi, dan siapa yang meninggal dalam suatu kebiasaan yang baik, dia akan dibangkitkan di atas kebiasaannya tersebut. Ini peringatan bagi kita. Maka ketika kita sedang sehat, sedang nyaman, maka biasakan kita beramal saleh. Sehingga ketika kita dalam kondisi sakratul maut, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ila Allah ya'rifka fi syiddah, ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenalmu dalam kondisi sulit. Di antara sulit yang paling berat adalah ketika sakratul maut. Ya Rasulullah nasihati Ibnu Abbas, ta'arraf ila Allah fi rakha. Ketika kau dalam kondisi lapang, lagi sehat, lagi nyaman, duit lagi banyak. Banyak orang kalau duit lagi banyak, lagi sehat, dia cari muka sama orang. Jalan ke sana, jalan ke sini, update status, update makanan, update apa lagi? Update lagi main ini, lagi main anu. Update lagi olahraga, lagi fitness, update lagi terbang ke mana. Update terus tidak berhenti. Nota makanan di foto, di update. Sebagian orang seperti itu. Ketika dalam kondisi lapang, dia juru cari muka kepada manusia. Rasulullah ajar yang sebaliknya, ta'arraf ila Allah fir rakha. Ketika kau dalam kondisi nyaman, kenalah Allah, yaitu cari muka di hadapan Allah dengan berbagai ibadah yang bisa kau lakukan dalam kesehatanmu. Kau sehat, salat malam. Nanti saat kau pusing enggak bisa salat malam. Kau lagi sehat bisa puasa. Nanti kau lagi sakit enggak bisa puasa. Kau lagi punya uang sedekah, kalau enggak punya uang enggak bisa bersedekah. Kau lagi bisa safar sana, jenguk orang tua, silaturahmi, jenguk kakak adik, mumpung masih bisa bersafar. Ya'rifka fi syiddah, kalau kau dalam kondisi lapang, ingat Allah, cari muka kepada Allah, niscaya dalam kondisi sulit Allah akan mengenalmu. Di antara kesulitan yang terberat adalah ketika sakaratul maut. Kata Nabi SAW, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguhnya dalam kematian ada sakarat, itu syiddah, hal yang berat. Maka di antara cara agar husnul khatimah, kata Ibnu Katsir, jagalah Islam kalian ketika dalam kondisi sehat. Bukannya kita nggak boleh jalan-jalan, boleh. Tapi ini kesempatan lagi sehat, lagi lapang, lagi nyaman. Pulang ke rumah, duit ada alhamdulillah. Badan sehat. Cek kolesterol lancar, 250 lancar. Aman. Masih ada yang 500, aman. Di rumah istri tidak ngomel-ngomel, berarti nyaman nggak? Nyaman. Sudah saatnya kita beraktivitas ibadah. Ini kalau kita sholat diomelin istri terganggu, ngomel lagi. Ini lagi nyaman, anak-anak lagi baik, lagi di pondok, lagi beramal soleh. Nanti dalam kondisi sulit Allah ingat kita. Dan di antara kondisi tersulit adalah sakaratul maut.